biar apa yang akan kita pelajari itu menjadi barokah, bermanfaat serta diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita berdoa terlebih dahulu. Mas Ketua silakan dipimpin untuk berdoa. Mulut mana?
mengikuti pelajaran dengan aktif. Kalian harus aktif dalam pelajaran KKA, coding dan kecerdasan artifisial. Kemudian kalian dapat bekerja sama nanti dengan teman ya. Oke? Berbeda pendapat itu boleh, tetapi kalian bisa bekerja sama. Yang terakhir, nanti tepat waktu dalam mengumpulkan tugas. Oke? Saya kasih waktunya nanti sekitar 60 menit lah. Cukup ya? Cukup. Nanti bisa cepat karena kalian sudah kelas 9 pasti kita semua. Nah, pemantiknya. Kalian pernah kan membuat konten? Apa yang kalian buat? Velocity. Juga itu. Iya, yang juga. Yang lainnya pernah nggak? Selain yang juga. Pertumbuhan. Oke. Adakah yang pernah mempromosikan sesuatu di media sosial? Dagangan? Ya, dagangannya siapa? Teman. Membantu teman berarti. Oke, bagus sekali. Nanti kita akan membuat konten, gitu ya. Nah, tujuan pembelajaran kali ini yang pertama itu melalui kajian literatur. Nanti kalian kajian literaturnya banyak ya. Ada dari buku paket yang sudah saya kirim lewat grup WA. Kemudian kalian bisa mencari dari Google, bisa mencari dari KA sendiri, macam-macam kan KA kemarin yang sudah saya jelaskan ya. Nah, itu bisa kalian mampu untuk memproduksi konten di kita. Yang kedua, melalui kegiatan diskusi kelompok, nanti kan kalian akan berdiskusi. Ini kalian mampu mendesiminasikan konten digital di media sosial. Yang biasa kalian gunakan apa? Apa? Capcut. Yang media sosial, Facebook, punya Facebook? Punya. Twitter? Punya. Punya. Instagram? Punya. Nanti kalian upload di sana ya. Kalian upload di sana. Itu namanya desiminasi. Nah, mari kita buat konten di sosial media masing. Tapi nanti konten kalian itu dengan yang hasil kalian yang konten tadi dari mulai awal sampai akhir, nanti dia akan melakukan penilaian. Penilaiannya gimana? Yang pertama sikap. Sikapnya nanti kalian akan saya nilai kerjasamanya. Apakah kalian akan sendiri-sendiri atau kalian kerjasama dengan temannya. Kemudian bernalar kritis. Kalian kan sukanya tanya-tanya macam-macam, Bu ini gimana gitu ya. Nah, itu nanti kalian termasuk bernalar kritis. Kemudian yang ketiga, keorisinalan. Itu hasil kerjamu sendiri atau memang hasil orang lain. Yang kedua, dari keterampilan kalian nanti akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kalian dan pembuatan konten. Kemudian yang kognitif dari LKPD yang akan saya berikan. Nah, stimulusnya ini perhatikan video yang akan perhatikan ya videonya ya. Videonya siapa ini? Sampai ya. Apa ini dibilang bumi? Sudah selesai.
meninggal ya. Terus apa lagi kira-kira? Gimana mas? Apa mas? Apa yang bisa kalian lihat tadi? Yang pertanyaannya muncul, kok bisa begitu sih? Apa kira-kira? Ngeditnya pakai apa sih juga gak tahu, itu saya ngambil dari YouTube ya. Nanti kan kalian akan tahu bagaimana caranya prosesnya, ya. Nanti cari tahu ya. Nah, Bu Widya bagikan LKPD. Silakan nanti bekerja sesuai lakon yang ada di sini. Terus kalian nanti lengkapi apa perintahnya. Selanjutnya nanti dipresentasikan. Oke? Jelas ya?
kesimpulan dari masing-masing kelompok tadi. Kesimpulannya apa kira-kira? Kata-kata? Gimana? Rata-rata teman-teman menggunakan aplikasi Kalau kelompok kamu sendiri beda ya, TikTok ya. Kesimpulannya rata-rata menggunakan aplikasi Cabut. Kenapa menggunakan aplikasi Cabut? Lebih mudah. Tapi tadi ada 2 kelompok yang menggunakan aplikasi gitu ya. Nah, selain itu kesimpulannya apa lagi? Kira-kira? Apa kira-kira? Apa kesimpulan yang lain kira-kira? Selain rata-rata menggunakan Cabut. Gimana Mbak? Gimana? Apa kesimpulannya yang lain? Ayo. Tadi rata-rata menggunakan Cabut. Apa tadi? Dapat mengetahui penggunaan aplikasi AI. Ada lagi AI itu sekarang terkenalnya KA ya, kecerdasan artifisial. AI itu kan bahasa Inggris. Ada lagi? Itu rata-rata kesimpulannya seperti itu ya. Dari yang kalian pelajari tadi, dia hanya bisa menyampaikan ini materi kita tentang konten digital. Di mana konten digital itu membutuhkan yang pertama adalah kesatuan atau unity dan keselarasan. Ini menekankan unsur-unsur desain kalian tadi yang bisa dikatakan menyatu apabila secara keseluruhan tertampak harmonis gitu ya. Harmonis baik dari segi bentuk dan dari segi warna. Tadi saya lihat beberapa kelompok itu warnanya sudah bermacam-macam, ada yang biru, ada yang kuning gitu ya. Bisa ada yang langsung dari mangap A jadi gitu. Tadi ada ya. Yang kedua keseimbangan. Di sini keteraturan tatanan di antara bagian satu dengan bagian yang lainnya, sehingga ada 2, keseimbangan secara asimetris dan keseimbangan secara asimetris. Terus saran yang ketiga itu adalah kesebandingan atau proporsionalnya. Nah, perbandingan ukuran yang digunakan itu menentukan perbandingan yang dianggap tepat antara panjang dengan lebar, depan dengan bagian yang lainnya secara keseluruhan. Tadi saya lihat dari beberapa video baik yang menggunakan TikTok, menggunakan Cabut, menggunakan AM itu sudah proporsional, gitu ya. Dimulai dari yang kotak kecil tadi apa ya, yang dari depan tadi yang kotak kecil, kemudian kotaknya terus seperti itu. Kecuali tadi kelompok yang di sini ya mas ya, kotak gede banget tuh, yang ibaratnya full itu bisa sendiri. Kemudian ada irama. Irama ini pola tata letak. Pola tata letak atau layout yang dibuat itu dengan melakukan pengolahan unsur tata letak secara teratur agar menciptakan kesan yang menarik. Tadi sudah hampir semua kelompok ini menarik semuanya ya, walaupun kalau yang dibuat konten yang digital dilupakan joget-joget. Kalau ini tadi kan sudah ada perubahan, sudah hampir mirip seperti yang dibuat oleh video yang ditampilkan oleh media tadi. Tuh. Kemudian ada penekanan atau fokus. Sifat unggulnya tata dan istimewa ini akan menjadikan suatu unsur yang menarik, di mana menjadi pusat perhatian, mendominasi. Dominasi ini yang mempunyai beberapa tujuan, yaitu untuk menarik perhatian, menghilangkan kebosanan, dan untuk memecah keteraturan. Tadi ada beberapa yang diberikan musik gitu ya, ada beberapa yang tidak ada musiknya tapi banyak yang dikasih musik. Terus videonya tadi transisinya juga bagus-bagus semuanya. Nah, kontras di sini ada perbedaan yang mencolok. Ada beberapa unsur tata letak dapat dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama menggunakan warna. Tadi ada yang beberapa kelompok menggunakan warna, ada yang natural. Kemudian ada yang menggunakan foto atau ilustrasi dibuat besar di antara yang kecil. Nah ini tadi kelompok yang lain ini ya mas ya. Tadi kan foto beberapa itu bisa jalan sendiri-sendiri, video sendiri-sendiri, bagus sekali. Kemudian bisa menggunakan pilihan font yang berbeda, tipe font maupun ukurannya mengganti irama serta. Tadi juga ada beberapa kelompok ya, yang terutama anak perempuan kan tulisannya itu tadi bisa berjalan sendiri ya, terus bisa berubah sendiri. Nah itu fontnya bagus-bagus. Jadi dari ketiga kelompok ini tulisannya itu berbeda-beda semuanya, tapi sudah. Kalau anak laki-laki
tadi penambahan penggunanya belum dilihat ya. Tapi nanti di media sosialnya ya, linknya kirim video nanti akan video saksikan. Nah yang terakhir adalah repetisi atau repetition. Ini permainan pengulangan dalam rangkaian komposisi desain. Tadi ada yang pakai transisinya sama, jadi ketika membuka gini sama lagi. Selain itu, alat yang digunakan sebagai konten digital, tadi ya ada text editor, itu teksnya yang di editor, gitu ya. Tadi tulisannya ada pertanyaan kelompok tadi ya. Cara masalah tulisannya itu gimana itu dengan menggunakan text editor. Ya. Kalau musiknya dengan menggunakan Sumo. Ya, juga tadi ya. Betul sekali. Kemudian untuk perangkat lunak desain grafisnya yang buat desain dan itu perangkat lunaknya kalian punya masing-masing. Tadi ada beberapa yang sudah punya ya. Dia sendiri nggak punya, kalian ternyata punya. Kemudian perangkat lunak pengeditan video. Nah ini tadi ada yang menggunakan AM, capcut, terus di sini. Ternyata selain itu juga masih banyak lagi loh. Nah kemudian ada perangkat lunak pengeditan audio itu suara ya. Nah suara itu mungkin selain Sumo itu juga punya yang lain. Alat animasi dan 3D. Yang terakhir perangkat lunak kakak layar ini yang sering digunakan. Itu merekam, ya kan? Perekaman. Selain alat di konten digital, kita nanti akan diseminasi konten digital, terutama di media sosial. Kalian menggunakan media sosialnya apa? Rata-rata TikTok. Selain TikTok, Instagram. Selain Instagram, Twitter, terus Facebook. Hampir semuanya punya ya? Hampir semuanya punya, bagus sekali. Kemudian platform video, punya YouTube? Punya. Nah, platform video kita bisa gunakan. Podcasting platform, podcast yang tanya jawab yang kayak radio itu, tapi ada videonya, punya nggak? Nggak punya. Oke, tapi bisa ya nanti ya. Situs web dan blog ini biasanya harus daftar dulu ya. Bisa. Email marketing, email yang buat bisnis, men, ada nggak? Oh nggak punya. Punyanya yang untuk media sosial sama platform video ya. Kemudian streaming platform, pernah maka streaming live. Nah, berarti bisa. Marketplace digital pernah. Biasanya di status WA ya. Kemudian platform berbagi dokumen, ini yang berbagi dokumen. Biasanya Google Drive ya. Oke. Nah, kesimpulan apa yang bisa kita ambil dari mata pelajaran di sini? Yang pertama, jenis konten media digital dibagi menjadi 6, yaitu konten tulisan bentuk teks, konten suara, konten visual, konten video, game interaktif, dan konten berbasis kecerdasan artifisial. Kalian mengenalnya AI, ya sekarang yang terkenal adalah KA. Kemudian kesimpulan yang kedua, pembuatan konten di media digital perlu memperhatikan strategi dalam penyusunan pesan, diantaranya adalah penentuan tujuan, target audiens, penulisan dengan gaya bercerita, fokus pada inti pesan, nilai emosional, manfaat isi pesan, visual yang menarik dan relevan. Kemudian kesimpulan yang ketiga adalah membangun struktur cerita yang baik juga bisa membuat hubungan emosional dengan objek sehingga konten lebih mudah diingat, dipahami serta memastikan konten dapat diakses oleh semua orang termasuk mereka yang memiliki keterbatasan atau bisa pilih. Pernah lihat ya orang-orang yang ini pegang aku juga tahu bisa mendengar dari suaranya dan bagaimana untuk refleksinya hari ini, pembelajaran hari ini menyenangkan atau tidak? Akhirnya semuanya bisa membuat konten ya. Nanti yang belum pernah membuat konten bisa membuat konten di rumah. Apakah ada yang masih merasa kesulitan dalam materi ini? Sudah bisa memanfaatkan semua media yang punya ya? Sudah punya ya? Alhamdulillah. Apa saja yang sudah kita pelajari tadi? Yang kita pelajari tadi apa aja? Kecerdasan artifisial, terus kemudian konten digital, apalagi ya, terus alat-alat yang digunakan untuk membuat konten digital, hampir ternyata semuanya punya ya, jadi dia nggak kalah. Oke, tugasnya yang di rumah, ini karena kita udah hampir selesai ya tugas di rumah, kalian membuat video pelajaran yang kalian sukai. Nah itu pelajaran misalnya dimulai dari bab 1 sampai bab 2, bab 3, bab 4. Pelajaran yang kalian sukai atau perjalanan pengalaman kalian. Misalnya kalian pernah naik gunung, nah perjalanannya itu gimana caranya gitu ya, bisa dibuat konten digital, kemudian upload di media sosial.